living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen. Halo guys, welcome to my channel. Hari ini aku bakal bahas tentang gula pada anak. Jadi ini adalah sebuah topik yang umum sebenarnya, tapi aku sangat concern banget dengan gula. Jadi buat ibu-ibu semua yang punya anak kecil, kalian harus banget nonton video aku tentang gula ini, karena ini penting banget untuk kesehatan anak kalian. Oke? Enjoy! Jadi, menurut WHO, anak di usia 1 sampai 18 tahun itu kebutuhan gulanya adalah 24 gram atau setara dengan 6 sendok makan. Ini adalah batas maksimal, jadi tidak boleh lebih dari itu. Sih akhirnya aku memutuskan untuk membahas gula dan anak gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah concern yang luar biasa menurut aku, karena aku juga seorang ibu dan aku juga punya anak. Aku tuh sangat takut banget dengan yang namanya gula kepada anak. Karena sekarang itu fenomenanya kan kita bisa lihat ya teman-teman, kalau kita jalan-jalan di mall atau dimanapun gitu ya, yang namanya minuman manis, es krim dan apapun itu penjualannya bener-bener lagi gila-gilaan banget. Dan yang udah pasti anak-anak itu pasti bakal tertarik banget dengan mengkonsumsi makanan-makanan manis ini. Jadi kita sebagai orang tua juga harus bijak dalam memutuskan anak tuh boleh makan atau enggak. Makanya kenapa akhirnya aku membuat video ini, supaya teman-teman yang juga ibu-ibu seumuran sama aku tuh wajib tahu loh, dan wajib concern terhadap konsumsi gula pada anak. Lalu apa sih akibat anak kalau kelebihan gula? Yang pertama, aku pernah bahas kalau gula ini memiliki efek yang negatif terhadap gigi. Nanti aku di sini akan share linknya tentang gigi pada anak. Nah, ini adalah salah satu problemnya. Kenapa gigi anak tuh paling banyak rusak gitu ya? Memang ini akibat gula. Gula yang di sini dimaksud tuh bukan cuma gula sukrosa yang tambahan-tambahan gula pasir gitu ya, bukan yang dari boba atau dari es krim aja, tapi juga sebenarnya susu aja sudah ada laktosanya dan itu juga gula gitu. Jadi semua ornamen makanan anak ini yang tidak kita tambahin gula pasir aja itu sudah memiliki kadar gula secara natural, kayak buah-buahan, susu itu kan udah ada laktosanya, udah ada fruktosanya gitu. Jadi itu aja udah ada gulanya. Kebayang gak sih kalau teman-teman masih tambahin lagi anaknya dengan minum susu yang ada gulanya, habis itu dikasih makan es krim, dikasih makan permen, dikasih makan semuanya yang ada gulanya, otomatis badannya juga akan kelebihan gula dan efeknya salah satunya adalah merusak gigi. Yang kedua adalah penurunan konsentrasi. Jadi ini ada jurnal-jurnal yang riset yang mengangkat tentang gula dan memang ini mengganggu konsentrasi. Tapi secara enteng gitu ya, kita bisa bilangnya gini sih. Jadi anak yang kebanyakan makan gula, kalau teman-teman tahu pasti dibilangnya hiperaktif atau dia berapi-api, bergerak terus gak bisa diem. Nah, memang itu ada hubungannya dengan konsentrasi anak, sehingga anak-anak yang lagi dalam proses belajar misalnya di sekolah atau apapun, ketika dia terlalu banyak mengkonsumsi gula, maka konsentrasi dia di kelas juga akan lebih gampang ke distract, lebih tidak fokus gitu. Jadi teman-teman harus betul-betul perhatikan konsumsi gula pada anak kalian. Yang ketiga adalah obesitas. Jadi ini adalah hal yang paling menyeramkan menurut aku. Sedihnya adalah aku tuh sering banget ngeliat di media sosial gitu ya, ibu-ibu itu dengan bangganya memposting anaknya gendut dan lucu gitu, dan semua orang bilang aduh anaknya lucu banget gendut. Memang sih anak kecil kalau gendut lucu gitu ya, tapi apakah teman-teman tahu kalau gendut pada anak itu adalah termasuk dalam obesitas? Nah ini penting banget. Jadi bukan berarti anak itu harus gendut gitu ya, harus sesuai dengan tabel kebutuhan gizi anak, bukan harus gendut. Jadi teman-teman harus hati-hati banget dengan kata gendut dan obesitas ini. Jadi data di Kemenkes, 8 dari 100 anak di Indonesia itu obesitas. Teman-teman bayangin, dan ini salah satunya disebabkan oleh konsumsi gula berlebihan. Kenapa sih gula bisa bikin jadi obesitas? Aku pernah bahas juga di tips-tips diet aku. Jadi gula ini sangat dekat hubungannya dengan insulin. Dan insulin ini akan mengganggu metabolisme tubuh dan pembakaran lemak pada tubuh. Jadi makanya ketika anak ataupun kita gitu ya terlalu banyak mengkonsumsi gula, otomatis berat badannya akan bermasalah gitu. Karena insulinnya rusak lama-lama sistemnya, dan akhirnya pembakaran tubuhnya juga jadi nggak optimal, akhirnya badannya jadi obesitas. Makanya kenapa jangankan anak-anak kita aja nggak boleh konsumsi gula terlalu berlebihan, udah pasti kita bakal jadi gendut gitu kan. Makanya tolong please banget teman-teman yang punya anak,
harus betul-betul memperhatikan berat badan anak jangan sampai terlalu melonjak tinggi dan batasi konsumsi gula hariannya. Yang keempat adalah diabetes pada anak. Jadi ini obesitas dan diabetes ini lagi booming banget tentang kesehatan anak. 2 dari 100.000 anak di Indonesia itu mengalami diabetes akibat konsumsi gula berlebih dan ini naik 70% dari tahun 2010. Jadi teman-teman bisa bayangin ya betapa banyak anak-anak kecil ini yang terkena diabetes sejak kecil. Dan ini bukan karena genetik tapi karena gagalnya pola makan. Jadi wow, aku sedih banget sih jujur karena aku juga punya anak dan aku kebayang banget kalau anak udah kena diabetes itu dia secara kedepannya juga akan repot banget, harus suntik insulin dan segala macam. Jadi kita harus sangat concern terhadap konsumsi gula pada anak ini. So, solusinya apa sih gitu supaya anak nggak over terhadap gula? Sebenarnya menurut aku solusinya cuma satu teman-teman. Kita harus perbaiki pola makan di rumah. Semua yang ada di rumah harus merupakan sumber makanan sehat. Jadi gini ibaratnya, anak itu adalah peniru ulung menurut aku. Jadi ketika mama dan papanya tidak mengkonsumsi gula atau sedikit aja mengkonsumsi gula, maka anaknya juga secara natural akan mengerti bahwa oh ternyata mama papa nggak makan kok gula-gulaan, nggak makan kok manis-manis gitu ya, jadi aku juga nggak makan. Dia akan mengikuti. Jadi kalau teman-teman makannya sehat, makannya sayur-sayuran, makannya daging-dagingan yang asli, tidak diproses gitu ya, jadi anaknya juga akan terbiasa dengan pola seperti itu. Jadi menurut aku solusinya cuma satu, bukan dengan melarang anak makan makanan manis, tapi jadilah contoh yang baik bagi anak Anda. Jadi aku sedikit sharing ya teman-teman, aku bukan tipikal juga yang melarang anak aku untuk gak boleh makan gula, gak boleh makan permen, gak boleh makan manis-manis gitu, enggak sama sekali. Jadi karena aku udah masuk ke 2 tahun, aku sudah mulai memperkenalkan dia kalau oh di dunia ini tuh ada loh yang namanya permen, ada loh yang namanya ice cream. Jadi ketika aku makan es krim, aku kasih dia coba gitu. Jadi bukan berarti melarang, makanya aku tadi udah bilang bukan berarti nggak boleh. Kenalkan dia dengan rasa manis, it's okay. Karena kalau kita sampai melarang terlalu strict, menurut aku juga nanti dia akan terganggu secara mental. Apalagi nanti dia semakin besar dia juga akan sadar kalau ternyata ada loh makanan manis kok mama nggak pernah kasih tahu, dan dia akan secara emosional jadi berlebihan gitu konsumsinya. Jadi itu juga efeknya nggak bagus. Jadi tetap perkenalkan tapi betul-betul dibatasin kayak sedikit-sedikit, dan ketika kita juga mengkonsumsinya sedikit, dia juga akan mengerti oh ternyata yang namanya gula tuh nggak boleh minum banyak-banyak ya, nggak boleh makan banyak-banyak karena mama dan papa juga nggak banyak gitu. Jadi jangan sampai teman-teman di depan anaknya makan es krim sebako gitu ya, terus kamu bilang karena kamu nggak boleh ya makan es krim ya, nanti kamu giginya bolong, nanti kamu sakit, sedangkan kamu makan gitu. Jadi jadilah contoh yang baik bagi anak Anda. Oke, jadi segitu dulu cerita aku tentang gula pada anak. Please teman-teman yang punya anak harus banget perhatiin konsumsi gula pada anaknya. Jangan diterusin itu ya, generasi-generasi yang mencintai anak yang minum-minum gula sampai gendut gitu ya. Jangan pernah bangga atas keobesitasan anakmu karena itu sangat merusak masa depannya. Jadi pastikan anak kamu konsumsi makanan yang sehat dan memiliki berat badan yang normal. Oke? Kalau kalian suka dengan konten aku, jangan lupa terus support aku dengan subscribe, like, comment, and share. Oke? Thank you and bye-bye. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the